Halo guys, minggu lalu kita udah kupas dan bahas tentang ASICS token. Dan kemarin ini ada yang request untuk bahas VCG-nya Raffi Ahmad. Jadi minggu ini ya sekalian aja ya, kita lihat ke VCG token ini. Project VCG ini bukan play to earn, tapi websitenya ini legit banget guys. Jauh lebih rapi dibandingkan si ASICS, dan visi mereka ini juga lumayan jelas. Oke guys, jadi kita langsung aja ya lihat websitenya. Gue disclaimer dulu aja. Sebelum gue mulai, gue ini bukan financial advisor, dan semua yang gue bahas di sini purely hanya opini gue aja. Jadi kalau misalnya kalian mau jual atau beli token VCG, tolong di research lagi dan bertanggung jawablah terhadap uang kalian masing-masing. Oke, jadi VC Gamers ini dia udah kasih link ya. Kalau misalnya kalian mau beli, bisa langsung buy now. Kalian akan di link ke PancakeSwap. Dan di sini juga ada link ke komunitasnya. Kalian bisa langsung join aja tuh Telegram, Discord, gampang untuk join. Nah, untuk yang belum tahu, sebenarnya komunitas si VC Gamers ini udah ada dan udah dikembangin jauh dari sebelum mereka announce VCG Tokens ya. Yang berarti sebenarnya komunitasnya ini udah terkumpul dan udah jelas banget kalau misalnya target mereka tuh untuk gamers-gamers. Bisa kita lihat juga ya dari YouTube-nya aja, sebenarnya ini udah mereka buat dari setahun yang lalu guys. Ya walaupun view-nya dikit, tapi mereka tetap aja ngerajin untuk nge-upload hampir setiap 2-3 hari sekali ya. Jadi walaupun view-nya dikit, mereka tetap aktif loh. Ini berarti mereka itu emang udah ada niat untuk membangun e-sport dan komunitas gamer Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lanjut lagi, about VCG Token. Nah, ini yang gue bilang ya. Jadi kayak si Anang nih, nggak punya white paper kayak gini ya. Nah, white paper ini harus mencakup visi atau misi, isi project itu apa, kegunaan tokennya tuh apa, agar kita semua tahu sebenarnya token ini tuh berpotensial, atau dia cuman goreng-gorengan doang. Nah, di sini dia sampai ada 5 bahasa, guys. Itu dia kurang niat apa coba? Oke, jadi marketplace jual beli games. Dia ada marketplace, mobile gaming, bla bla bla. Oke, jadi udah bener-bener mereka punya target ini udah jelas. Itu adalah gamer. Terus kita coba lihat di sini ada disclaimer. Oke, jadi ini di sini bukan untuk penawaran atau ajakan untuk menjual saham atau sekuritas ya. Ini benar-benar bersifat informasional. Jangan berdagang atau berdasarkan dalam token perusahaan atau entitas apapun hanya berdasarkan informasi ini. Jadi kalian juga harus research sendiri guys. Ini udah bagus banget mereka disampaikan gini. Jadi mereka nggak tipu-tipu ya. Kalian harus research sendiri sebelum kalian jual beli. VC Gamers adalah sebuah aplikasi all-in-one di mana gamers akan berinteraksi, bersosialisasi, kompetisi, menjadi creator gaming, melakukan transaksi langsung dan bahkan mendapatkan basically ini komunitas kan. Pada jangka panjang visi gimana nantinya meluncurkan. Dari yang gue tangkap ya, kayaknya visi mereka ini pengen bikin platform tempat dimana creator NFT atau developer game bisa kumpul. Ini mungkin kalau misalnya ada developer game yang pengen partnership, bisa minta tolong VC Gamers ini kali ya untuk promotin gitu kali ya. Oke, kita lihat lagi ya ke bawah. Pengembangan dari utilitas VCG, ada sebuah token yang didaftarkan di Audit dengan bla bla bla, nggak penting, aliran platform, oke, diulang lagi komunitas. Yap, benar. Sekarang ini emang game selama pandemik pasar kripto tumbuh pesat. Oke, fitur yang kami tawarkan, gamers e-sport. Oke, jadi mereka bagi jadi 4 hal ya di sini ya. Gamers dan tim e-sports, jual dan beli NFT dari artis game, desainer, developer, dan perusahaan gaming favorit Anda. Gue nggak tahu ya, mereka tuh bisa partnership sama developer game di luar negeri atau cuman di dalam Indonesia aja ya. Lihat portfolio aset game, UI, temukan musik dan suara dari games dan developer game favorit Anda. Ya kan? Ini juga sekali lagi, game favorit Anda itu maksudnya semua game di luar negeri pun jadi masuk ke dalam VC Gamers punya platform juga atau hanya developer Indo yang kerjasama doang. Bergabung dalam forum diskusi, kontes, bla bla bla, ini sebenarnya komunitas saja. Menangkan hadiah dan berarti dalam 3 turnamen. Oke, jadi mereka juga menciptakan environment ya, VC Gamers ini. Dapatkan VCG melalui community mining. Oke, jadi ada satu cara untuk kita bisa dapat VCG tanpa kita harus membeli, guys. Ada yang namanya community mining. Tapi itu kita belum tahu itu apa. Tim eSport dapat menciptakan aset digital bagi fans dan bahkan dapat donasi VCG. Oke, jadi VCG pun kita bisa pakai untuk donasi ya. Mungkin ini kayak donasi ke streamer gitu kan. Tim eSport dapat menciptakan aset digital. Aset digital itu NFT. Tim eSport, sekali lagi, dia mungkin bakalan partnership sama tim eSport di Indonesia. Pendapatan pasif dengan bagi hasil dari biaya. Oh, oke, jadi nanti akan ada pendapatan pasif juga guys. Tapi kita belum tahu ya cara gimana. Traders, jual beli benda digital melalui semua jenis game menggunakan VCG. Repot gak sih kalau misalnya harus beli pakai VCG? Gue kira dia udah ada. Nah oke, sekarang mereka aja udah ngejualin kayak diamond gini ya. Diamond lah, Garena Shells, Honkai Impact punya duit. Jadi mereka udah jualin macam-macam dan ini semua dalam rupiah kan.
Jadi maksudnya kalau misalnya mereka akan pakai VCG, apa yang nanti akan ditukar semua jadi VCG, itu sebenarnya step back sih. Soalnya itu makin repot kan. Orang harus beli VCG dulu. Para pemegang VCG akan mendapatkan pendapatan tambahan dengan fitur staking. Oh, ada fitur staking guys. Jadi staking itu kalau belum tahu, sebenarnya staking itu adalah semacam deposito. Bukan deposito jadi, tapi kalian udah punya VCG misalnya VCG token ya. VCG tokennya itu kalian bisa simpen selayaknya deposito gitu. Jadi kalian taruh di suatu tempat. Jadi kemungkinan VCG token kalian bisa bertambah, tapi bertambahnya itu ya kita nggak tahu. Itu mereka harus menjelaskan fitur staking seperti apa sih. Tukar VCG token kamu dengan NFT, VC Point, Merc. Oke, jadi nanti akan ada project-project lain yang dikembangkan dalam platformnya. Ada use-nya lah. VCG ini akan ada use-nya. Tapi sekali lagi sama dengan ASICS ya, sebenarnya NFT ini kan sudah bisa dijual belikan di dalam OpenSea lah, di apps, macam-macam gitu. Jadi buat apa orang megangin VCG token kalau misalnya langsung beli dengan Binance dan lain-lainnya. Jadi ini salah satu tantangannya aja sih yang harus dipikirin. Lalu artists and creators, aset 2D, 3D, word artwork, brushes, resource dapat lebih baik mereka tampilkan. Kayaknya mereka akan bikin platform OpenSea sendiri, jadi nanti artis-artis bisa tampilkan mereka punya hasil. Kayaknya seperti itu ya. Ini gue nggak tahu sih, mereka kayaknya mau menyediakan platform untuk artis-artis gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian pengen freelance atau misalnya mau cari kerjaan sebagai artis atau sebagai creator, misalnya kalian pengen bantu orang bikin NFT atau pengen bantu orang bikin gameplay to earn, mungkin kalian bisa masuk ke platform mereka ini ya. Jadi nanti ada tempat kumpulnya gitu loh. Sebenarnya bagus sih untuk artis-artis ya. Cuman maksudnya apakah si investornya ini bakalan masuk ke dalam sini untuk nyari artis-artis di dalam sini atau enggak gitu. Jadi mereka tuh nggak hanya target si artisnya doang, tapi mereka harus target investornya juga untuk masuk. Jadi itu ada dua kendala yang berbeda ya. Kan kalau bahas sih pada kreasi seni. Ya, jadi intinya kayak tadi sih. Integrasikan game Anda dengan ekosistem VCG. Oke, jadi bener ya guys. Kayaknya mereka ini pengen bener-bener narik-narikin game developer dan creator untuk join komunitas mereka. Nah ini jatuhnya harusnya partnership kali ya. Jadi nanti kalau misalnya mungkin kalian pengen bikin game, terus nanti kalian butuh dibantuin promote, ya kalian bisa minta bantuan dengan VCG di dalam platform mereka ini. Jadi ya ini kayak kebalikan dari artis dan creator ya. Ini sebagai game developer atau publisher, kalau misalnya kalian pengen cari orang-orang yang pengen bisa ngerjain, kalian bisa cari dari platformnya juga. Pasar NFT lagi, marketplace, itu kayak OpenSea berarti. Kemungkinan besar mereka ini akan partnership dengan game developer di Indonesia yang butuh bantuan marketing karena nama Rans Entertainment kan gede banget ya guys. Jadi ini sebenarnya suatu step yang bagus, tapi harus kedua pihak ini sama-sama mendapatkan keuntungan ya. Gak bisa cuman karena si Rans Entertainment ini udah gede banget, jadi dia neken-neken pendapatan si game developer. Jadi kita lihat aja ke depannya platform mereka ini kayak gimana. Cuman prospeknya bagus sih. Tokenomic VCG. Tokenomic telah dirancang dengan matang. Jadi DEX itu 20%. DEX ini yang ada dijual di PancakeSwap ya. Jadi sekarang ini udah ada 39-59%. Nah, si CEX ini kalau misalnya mereka akan masuk ke dalam Binance atau toko kripto gitu, baru akan masuk ke CEX. Jadi sekarang ini CEX itu belum ada, 10%, vesting. Oke, jadi kira-kira sekarang ini yang koin-koin yang udah terkumpul kira-kira baru 59, 60% lah ya. Sisanya ini akan dipakai untuk yang hal-hal ini. Tapi sebenarnya sebagian besar udah beredar di market sih, kalian udah bisa beli. Presentase dan penggunaan teks VCG. Ada teks-teksan, pokoknya diambil 6%. 6%-nya itu diambil sama VC Gamers. Oke, jadi sebenarnya mereka itu akan ngambil 6% dari semua transaksi yang menggunakan VCG. Gunanya itu untuk revenue sharing. Kalau misalnya kalian pegang VCG token, sebenarnya ini kalau ya guys, kalau misalnya nanti si platformnya ini benar-benar jalan guys, dimana orang-orang tuh benar-benar jual beli NFT di dalam VC Gamers punya platform, dimana mungkin ada game-game developer dari Indonesia yang mengeluarkan game-game baru mereka, lalu harus dibeli dengan VCG token, itu semuanya akan menambahkan ke dalam staking pool-nya. Jadi kalau misalnya kalian nih beli VCG token, lalu kalian stake itu artinya tadi sekali lagi deposito, kayak deposito gitu, kalian taruh, kalian bisa dapat VCG token yang lebih banyak nih guys. Jadi sebenarnya mereka udah ada ya skenario gimana orang-orang nih bisa mendapatkan untung dari VCG token-nya. Di pendapatan VC Ads Manager, oke nanti bakal ada ads juga. Nah, tuh kan. Jadi sekarang ini semuanya udah ada revenue sharing-nya. Berarti kita, jika membeli kita punya VCG token, dan kita stake, itu berarti kita menjadi investor, dan kita akan mendapatkan revenue sharing dari mereka. Di sini ada itunya ya, 6% tax, itu akan masuk ke staking pool tuh. Nah, investor atau holder, itu kalian jika kalian mau beli, creators, game developers. Jadi ini semua akan dapat dari revenue sharing ini ya.
Jadi kurang lebih mereka udah ada sistem fungsi dari token VCG-nya ini ya. Oke, jadi ini kayaknya dia punya platform yang mereka mau kembangkan, yang dimana ada ini semua ya. Untuk mengunggah status sebagai konten dan unggah klip momen gaming. Dia mau bikin kayak Twitch gitu kah? Dimana mereka akan streaming game. Soalnya di sini ada berbagai konten, unggah klip momen gaming. Biasanya kalau kayak gitu kan harus ada streaming platformnya kan, untuk mereka bisa klip momen gaming dan lain-lain. Oh, kemungkinan besar mereka akan mengintegrasikan Twitch ke dalam platform mereka gitu ya kali guys. Aku nggak tahu sih, soalnya di sini ada Twitch. Jadi mungkin kalau misalnya kalian content creator, kalian pengen taruh profil kalian di situ, lalu kalian link-linkin ke YouTube channel atau misalnya ke Twitch, mungkin kalian bisa kali ya. Pengguna dapat membantu atau follow fanpage resmi sebagai influencer atau fans. Ya, berarti bener ya. Jadi mungkin kalian bisa ngepost kalian punya link-link ke YouTube atau ke kalian punya streaming channel, dan kalian bisa didonasi menggunakan VCG. Kira-kira kayak gitu sih intinya guys. Nonton streaming dan dukung kreator gaming favorit kamu melalui live stream. Berarti berarti nggak di link kali ya? Berarti mereka emang pengen bikin platform live stream juga kali untuk anak-anak orang Indonesia ya? Nggak tahu sih gue kalau misalnya kayak gitu, chance bakal berhasilnya berapa gede. Itu tergantung sekali lagi VC Gaming-nya ini gimana cara mereka marketing sih. VC Arena berpartisipasi dalam turnamen game. Ini butuh banget. Jadi sekali lagi ya, mereka pengen ngembangin e-sport team di Indonesia. Jadi kalian tuh bisa di dalam komunitas ini ketemu orang-orang yang mungkin passionnya sesuai dengan kalian juga. Si market, jual beli aset. Oke, jadi bener kan, mereka pengen bikin seperti OpenSea juga. Nah, ini juga kita nggak tahu ya bagaimana mereka bisa target atau membuat ini berhasil, karena sekali lagi OpenSea itu udah gampang banget untuk jual beli NFT sih. Mereka harus kasih alasan kenapa orang-orang harus pindah atau naruh NFT mereka ke pasar di VCG ini. Untuk setiap penjualan, VCG Gamers akan mengenai biaya transaksi sebesar 10% lagi dalam VCG Market. Artis dan developer game serta freelancer profesional dalam mengiklankan hasil kreasi dan aset mereka menggunakan VCG pada VC Ads Manager. Oh, ini yang tadi dibilang ya, berarti orang-orang bisa pakai VCG token untuk taruh ads, guys. Nah, ini bagus banget sih. Sebenarnya VCG token ini bakalan kepake banget oleh artis-artis sih sebenarnya ya, untuk menjual mereka punya portfolio dan skill kan. Karena udah pasti ya, di zaman sekarang tuh iklan udah pasti kepake. Jadi kalau misalnya kita staking pun, semakin banyak artis-artis yang masangin iklan nih, staking kita juga akan mendapatkan hasil guys. 50% akan dibagikan pada dev platform marketing, 50% kepada semua pemegang VCG melalui staking pool. Nah, jadi kalau misalnya si artis ini beli 100.000 untuk iklan, lu sebagai pemegang VCG ini akan mendapatkan 50%. Jadi 50.000-nya ya. 50.000-nya itu tapi dibagi-bagi untuk semua orang yang staking sih. Jadi ya kalian nggak dapat 50.000, benar-benar 50.000, cuman intinya kalian bisa dapat duit lah. Mereka juga akan kasih kayak ginian ini. Itu kalau misalnya freelancer.com itu semua kita transfer file itu semuanya ada dalam freelancernya. Jadi nggak ada tipu-menipu. Kalau misalnya si VC Gamer juga melakukan hal yang sama, itu bagus banget. Karena orang-orang yang sebagai game developer itu kan mereka nggak boleh kena tipu dong. Mereka udah bayar pakai VCG token, tiba-tiba artisnya nggak kerjain, masa duitnya diambil aja. Dengan adanya sistem kayak gitu, ini bagus banget untuk mendukung artis-artis dan game developer ya guys. Nah sekali lagi, ya emang kalau misalnya NFT itu bagus, tapi kita nggak tahu orang bakalan pindah ke sini apa enggak. Runverse powered by VCG dan integration with other partners. Di dalam Runverse juga bakal ada mini games, di mana kalian bisa mendapatkan rewards. Virtual Land Plots, dia akan menjual land juga ya, digital land. Ini sama seperti Asik sih guys. Gua nggak tahu ya sebenarnya orang-orang apakah bakalan bener-bener beli land, dan investor-investor apakah mereka akan beli land di dalam Runverse ini. Karena sekali lagi udah ada sandbox kan. Runverse ini kan sebenarnya untuk Indo doang ya. Karena udah ada saingan lagi ya, si Asik kalau nggak Runverse punya metaverse ya. Oke, jadi kalau misalnya mau masuk ke Runverse aja kita harus bayar pakai VCG guys. Udah kayak masuk Dufan. Expand partnership with kan bener kan. We will also further expand partnership with game developers, game publisher, and gaming creators to broaden the VC gamers ecosystems. Jadi sekali lagi tujuan atau visi misinya si Rans Entertainment ini atau VC gamers ini sebenarnya bagus banget. Mereka ini pengen narik semua game developer baru yang tujuannya untuk masuk ke dunia NFT kayak gini ya, karena NFT gaming ini sekarang lagi berkembang pesat banget. Itu adalah masa depan dari game. Ya, arguably ya masa depan dari gaming. Banyak orang yang deny, tapi gue jamin 5 tahun, 10 tahun lagi pasti semuanya akan berpindah ke NFT gaming. Dan mereka ini pinter banget karena mereka ini menjadi yang pertama di Indonesia untuk narik-narikin game developer yang pengen bikin NFT game tersebut, guys. Jadi sebenarnya prospek dari platform VC Gamers ini sebenarnya itu bisa bagus banget, karena ini bagus banget untuk di sisi artis ya.
Dan kalau misalnya investor yang nggak ada yang masuk ke dalam sini, ya itu akan susah untuk artisnya untuk menjual juga kan. Jadi baik lagi, target mereka ini ada dua ya. Sisi artisnya dan sisi investornya guys. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu mereka kembangin lagi dan develop lagi agar semua orang ini bisa masuk ke dalam platform mereka nih. Oke, ini cuman informasi doang. Oke, roadmap-nya mereka juga udah ada. Kayaknya kalau nggak salah dia udah certified audit sih. Dan skornya tuh tinggi kalau nggak salah. Fitur staking juga kayaknya udah mau keluar ya guys. Tapi selama platformnya belum ada ya, sebenarnya staking ini gimana cara kalian bisa mendapatkan duit? Soalnya ujung-ujungnya kan harus ada yang memakai VCG-nya ya. Sedangkan sekarang ini kita belum bisa memakai VCG-nya kan, karena platformnya belum ada nih guys. Jadi kalau misalnya kalian udah staking pun, dapat koin dari mana? Nah, ini juga timnya lebih bagus daripada ASICS guys, karena mereka udah kasih link in ya. Nah, ada semua guys, jadi mereka nggak tutup-tutupin ya, nggak kayak si ASICS tuh. Ini kalau misalnya udah di link in kayak gini sih aman banget ya. Mereka udah bener-bener berani taro, followernya banyak, connectionnya banyak. Jadi ini sebenarnya asli sih guys. Jadi guys, kesimpulannya, gue sih cukup impress sama tim VCG ini. Gue mau ngomong yang jelek-jelek juga susah guys. Karena kalau misalnya dilihat dari white paper mereka yang tadi ya, itu mereka cukup detail banget dan very well thought out sih. Tapi sekali lagi, gue ingatkan ya, ini semua hanya plan ya. Belum tentu semua yang ditulis akan terjadi ataupun berhasil. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan dulu nih sebelum kalian beli VCG token. Yang pertama, gue nggak tahu sistem partnership mereka dengan calon developer game itu atau NFT creator-nya kayak apa. Tapi, selama partnership-nya ini bisa mutualisme, alias nggak untung sepihak aja, bisa aja loh, tiba-tiba banyak developer-developer baru di Indonesia yang mau mencoba bikin game sendiri, akan join ke VC Gamers komunitas ini. Kalau kerjasama project-nya ini makin banyak, dan ada game yang tiba-tiba meledak, terkenal gitu, nggak tutup kemungkinan si VCG token ini bakalan makin naik. Kedua, sistem staking-nya ini udah bagus. Pasti ada aja orang yang mau megangin VCG token-nya untuk di-stake, biar mereka bisa dapat passive income. Tapi sekarang ini yang masih belum jelas itu gimana cara mereka bisa burn tokennya. Ya, kecuali dengan ads-nya artis tadi ya. Tapi baik lagi, kalau semua orang cuman pegang doang, dan nggak ada yang pakai, ya suatu saat supply-nya ini akan jadi terlalu banyak tanpa bisa digunain. Sekarang ini gue masih nggak gitu ngerti untuk apa orang harus beli merchandise atau misalnya NFT pakai VCG. Kalau mereka udah running di Binance Smart Chain, sebenarnya barang-barang yang dijual harusnya itu udah bisa dibeli pakai BSC dong. Apa mereka mau tutup marketplace-nya cuman untuk orang-orang yang pegang VCG doang yang bisa beli? Itu menurut gue agak limiting banget untuk para creator NFT sebenarnya. Apa advantage-nya atau keuntungan artis-artis ini untuk ngejual di dalam VC Gamers punya NFT marketplace? Kenapa mereka nggak langsung jual aja di OpenSea atau semacamnya? Sama kalau misalnya tadi juga mereka sebut ada platform untuk streamer, misalnya VCG token ini bisa untuk nge-sim favorit streamer kalian gitu. Kenapa harus pakai VCG gitu loh? Repot nggak sih? Padahal di YouTube atau Facebook aja kan udah bisa tuh langsung lempar duit, ya kan? Yang ketiga adalah transfers. Yang gue lihat kesuksesan transfers ini sebenarnya akan menjadi kunci yang paling penting untuk VCG token ini bisa to the moon. Ini nggak cuman dihitung dari usahanya si Rans Entertainment doang untuk nge-create atau ngembangin transfers loh. Si Rans-nya ini juga harus ngajarin orang-orang awam untuk bisa masuk ke dalam transfers-nya. Ini teknologinya kan masih baru banget ya guys. Gak mungkin banget semua orang Indo udah ngerti tentang blockchain. Nah sekarang kalau misalnya dia mau entry ke dalam transfers-nya aja, mereka udah harus menggunakan VCG token guys. Untuk punya VCG aja, mereka itu harus install toko kripto, PancakeSwap, digital wallet, belum harus transaksinya lagi. Menurut lo, berapa persen orang di Indonesia yang udah ngerti semua ini? Kalau misalnya yang ngerti itu sedikit, kira-kira mau nggak sih investor beli digital land di dalam transfers? Jadi 3 itu aja guys yang perlu kalian pertimbangkan. Tapi menurut gue, jujur, prospeknya sih lumayan bagus ya dibandingkan ASICS. Tapi untuk harganya itu bisa naik sampai berapa tinggi, ya kita nggak ada yang tahu. Life is a game, so play smart.